dan bisnis. Let's go. Ekonomi pembangunan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori-teori ekonomi dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan ekonomi dan diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai kebun hataan. Peluang kerja, perencanaan ekonomi, analisis sistem, asisten peneliti, manajemen. Proses pembelajaran yang mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai kebun hataan. Peluang kerja, manajer tingkat operasional di bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan yang bekerja pada berbagai organisasi bisnis maupun non-bisnis, asisten analisis di berbagai lembaga penelitian dan konsultan bisnis, wirausaha muda mandiri, akuntansi. Mahasiswa dibekali kemampuan penguasaan software akuntansi dan software statistik. Dan bagi yang berprestasi, direkomendasikan untuk magang di KAP, KJA dan Perbankan, Bank Indonesia. Peluang kerja, akuntan, auditor, compliance officer, akuntan manajemen, akademis perguruan tinggi negeri dan swasta. Kami menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang berwawasan global dengan menggunakan kurikulum KKBK-KKNI dengan mengimplementasikan kearifan lokal yang ada di Minangkabau. Dalam kurikulum Revolusi 4.0 ada 3 penguatan yang akan kita berikan, yaitu penguasaan IT. Yang kedua yaitu penguatan dalam bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Di sini kita memiliki ada 10 orang dosen, hampir ataupun lebih dari 50% itu merupakan doktor. Selain itu, dosen-dosen kita ini memang aktif melaksanakan pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Dan penelitian-penelitiannya dipublish baik di jurnal internasional maupun di jurnal nasional. Di program studi manajemen ini seperti membuka mindset saya, di mana lulusan program studi manajemen nanti tidak mencari pekerjaan, akan tetapi membuat lowongan pekerjaan. Dengan banyaknya kerjasama yang dibangun oleh Universitas Bung Hatta memberikan ruang bagi kami untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kami dapatkan saat berkuliah. Yang bisa mengeksplor diri saya lebih dalam lagi di bidang ekonomi, khususnya akuntansi. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mahasiswa dilatih bagaimana mereka terampil menggunakan komputer untuk melakukan pemecahan masalah yang tentunya dengan teknologi komputer, data yang diolah itu adalah data-data yang berkualitas, dalam arti akurat, tepat waktu, dan relevan. Dari sisi dosennya telah menghantarkan Prodi Akuntansi memperoleh akreditasi A Agustus 2019 yang lalu. Kemudian sekarang itu Prodi Manajemen sedang mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan seminar internasional maupun seminar nasional yang sudah diikuti. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semua? Baiklah, pada kesempatan kali ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Auliara Hadatul Aisy, NPM 20 10 01 12 11 019 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Makroekonomi, dosen pengampu Ibu Helmawati, SEMSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Apa itu perekonomian dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah suatu perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
Perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Dinamakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tertutup karena di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi atau perdagangan dengan dunia internasional. Konsep pelaku ekonomi. Konsep perekonomian dua sektor merupakan konsep perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor, tidak ada pajak dan pengeluaran pemerintah. Bukan hanya itu, perekonomian dua sektor tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini termasuk gaji, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak untuk pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk pengeluaran dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal, untuk membeli barang-barang seperti mesin, bahan baku, peralatan produksi, menyiapkan bangunan pabrik, dan bangunan kantor. Modal arus, perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut. Dari gambar 1, terlihat bahwa rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa. Sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK, penerimaan upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang bayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Dari bagan sebelumnya, dapat dilihat bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi pada sektor perusahaan atau rumah tangga produsen agar memperoleh pendapatan. Dalam hal ini, sektor rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal atau keahlian pada perusahaan.
Sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga, maka sektor perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa untuk tanah, upah atau gaji bagi tenaga kerja, bunga atau sewa untuk modal, dan keuntungan bagi keahlian. Setelah sektor rumah tangga memperoleh balas jasa atas faktor produksi yang mereka jual kepada perusahaan, maka sektor rumah tangga memiliki pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, yaitu pendapatan setelah dikurangi tabungan dan pajak. Pada sektor perusahaan, berupa pembelian barang dan jasa, kemudian sektor rumah tangga produsen akan menyerahkan barang dan jasa tersebut kepada sektor rumah tangga konsumen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar atau schedule konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya dapat menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Konsumsi, pendapatan, dan tabungan hubungannya sangat erat. Menurut pendapat Keynes, dikenal dengan psychological consumption, membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Pendapat Keynes sebagai berikut. Yang pertama, jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Yang kedua, setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Berikutnya, kita akan membahas fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam analisis makroekonomi, yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sama-sama berkaitan bila dikaitkan dengan pendapatan. Konsumsi adalah sebagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah setiap pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Sehingga besar pendapatan sama dengan besar konsumsi ditambah besar tabungan. Dalam buku Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia 1981, karya Dr. Mubyarto, setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan. Perhitungan tersebut dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan C ditambah S. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, S sama dengan tabungan. Hubungan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut sebagai fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dan pendapatan. Sedangkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan disebut sebagai fungsi tabungan. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan besarnya tabungan dengan pendapatan.
Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, sikap berhemat. Yang keempat, keadaan perekonomian. Yang kelima, distribusi pendapatan. Yang keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Selanjutnya kita akan membahas tentang investasi. Yang pertama, definisi dan arti investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua yaitu fungsi investasi. Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Yang ketiga, penentu-penentu tingkat investasi. Yang pertama, ramalan keadaan perekonomian di masa depan. Yang kedua, perubahan dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, efek pertumbuhan pendapatan nasional. Yang keempat, keuntungan perusahaan. Faktor penentu investasi. Investasi dapat ditentukan melalui beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pendapatan nasional dan perusahaannya. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas perubahan keseimbangan dan multiplier. Perubahan keseimbangan dan multiplier dari satu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan dalam investasi. Perkembangan teknologi, misalnya, akan menambah investasi dan investasi yang bertambah akan memindahkan pengeluaran agregat ke atas. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contoh, perhatikan tabel 41 halaman 108 buku Sadono Sukirno. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Keynes pernah berkata, investasi yang berhasil adalah mengantisipasi orang lain.